Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah. Di siang ini kembali kita bisa bertemu kembali, bermuwajahah, bermudzakarah bersama-sama, menambah ilmu pengetahuan kita tentang syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin, kalau biasanya minggu kemarin saya menggantikan Bang Fauzan, saya membahas fikih. Ini berhubung minta gantiinnya mendadak. Jadi saya pulang dari madrasah masih ngajar di madrasah, dikabarin suruh gantiin gitu ya. Jadi begini dah keadaannya ya. Enggak bawa kitab, jadi karena takut pembahasannya tidak nyambung ya. Biarkan fikih nanti kita lanjutkan pada waktunya. Maka pada kesempatan kali ini yang ingin kita bahas di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan bulan Dzulhijjah. Nah, kebetulan kita kan sekarang ada pada bulan Dzulhijjah ya. Kalau menurut pemerintah kita ini kita ada pada hari ke-4 kalau nggak salah, tanggal 4 Dzulhijjah. Kalau pemerintah Saudi hari ke-5. Ya, benar enggak? Apakah 3 sekarang? Saudi itu ngitungnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah ya, dia dari Kamis, tanggal 1 hari Kamis. Makanya dia wukuf tanggal 9 nanti. Ya, tanggal 9 hari Jumat jatuhnya dia. Sedangkan pemerintah kita melihat matlaknya bulan itu baru kelihatan di negara kita ini hari Jumat, malam Jumat. Jadi kita ngitungnya dari hari Jumat tanggal 1-nya. Makanya tanggal 9-nya itu ya jatuh pada hari Sabtu, bukan Jumat kalau kita. Ya kalau di Saudi lebarannya Sabtu, di Indonesia lebarannya Minggu gitu. Ya. Jadi tanggal merahnya enggak berasa ini. Samanya gak liburan. Ya, sama aja hari Minggu ya. Jadi kita ikut yang mana nih? Ya kita terserah. Ya mau ikut negara kita, pemerintah kita hari Minggu ya boleh. Ya, karena memang masing-masing wilayah itu ada waliul amrinya, ada pemimpinnya masing-masing. Beda sama Islam zaman dulu. Ya, kekhalifahan itu satu dibikin sama rata bisa. Nah, sekarang kita beda-beda negara. Nah, ya. Nah, ini apa yang ada pada bulan Dzulhijjah akan kita bahas pada siang hari ini. Hadirin rahimakumullah. Dzulhijjah ini memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dari namanya aja udah ketahuan Dzulhijjah. Arti Dzu itu dalam bahasa Arab sahib atau yang memiliki. Ya, Al-Hijjah yaitu haji, yang punya haji. Nah, makanya di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan satu-satunya bulan dalam setahun yang mana ibadah haji bisa dikerjakan atau sah dikerjakan hanya di bulan itu saja. Gitu ya. Walaupun niatnya boleh dari Syawal. Jadi niat haji itu boleh dari tanggal 1 Syawal. Ya, 1 Syawal, Dzulqa'dah sampai nanti wukuf di padang Arafah tanggal 9. Ya, misalnya ente mau pakai ihram dari tanggal 1 Syawal, ya silakan enggak apa-apa. Ya tapi repot, ya. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh macam-macam, nggak boleh. Tapi seandainya niatnya seperti itu boleh-boleh aja. Tapi tetap pelaksanaan inti wukufnya itu ada pada Dzulhijjah. Makanya Nabi katakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Artinya kalau orang haji nggak wukuf, ya nggak haji, belum sah hajinya, gitu ya. Nah, jadi keistimewaan Dzulhijjah ini diantaranya adalah bulan yang memiliki ibadah khusus, ya, yaitu haji. Dan ini hanya terjadi pada bulan Dzulhijjah saja. Ya, kalau umrah enggak, umrah boleh pada Dzulhijjah, boleh di lain bulan-bulan lainnya. Maka
Makanya tidak dikatakan dzul umrah, tapi dzul hijjah. Kalau umrah bebas, sepanjang tahun itu boleh kita kerjakan umrah. Ya. Dan ini mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk haji. Karena haji ini panggilan. Ya. Dulu Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail, ya. Kemudian setelah jadi, Allah bilang sama Ibrahim, "Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Ya, kata Allah, "Wa'adzin fin nas," umumkan pada manusia. Perintahkan pada manusia bil haji untuk pergi haji. Ini Nabi Ibrahim, ini dulu Mekah atau di Quran dalam bahasa Bakkah, Bakkah itu Mekah sekarang, ya. Adalah satu gurun, satu lembah yang enggak ada penghuninya. Sepi, kosong, kering kerontang, nggak kayak sekarang. Sekarang Masya Allah udah kayak di LA, rame banget, ya. Apa aja ada mall, banyak banget yang kalau pergi haji lihat dah. Orang ada yang sibuk ke masjid, ada yang sibuk ke mall. Udah bagus banget, ya. Sekarang apa aja ada. Kata Allah, beritahu panggil para manusia untuk pergi haji ke Mekah sini. Nabi Ibrahim bingung. Ya Allah, ini nggak ada orang, jauh dari mana-mana, ya. Kalau saya teriak, kira-kira ada yang dengar apa enggak? Kata Nabi Ibrahim. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Alaikan nida, wa alainal balagh. Ente tugasnya manggil doang, yang nyampein anak. Kata Allah. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim berseru pada manusia untuk pergi haji. Ya, nah ini kata para ulama tafsir. Ketika seruan ini Nabi Ibrahim kumandangkan, itu yang Allah sampaikan semuanya ke seluruh manusia walaupun yang belum lahir. Disampaikan kemana? Di alam arwah, di alam ruh. Dulu kita kan masih ruh, zaman Nabi Ibrahim belum ada kita, belum membentuk sekarang nih. Ruhnya udah ada. Ya, itu Allah perdengarkan panggilan Nabi Ibrahim di alam arwah. Dan kata para ulama, bagi ruh yang ketika itu jawab sekali, nanti pergi haji sekali. Kalau dia jawabnya banyak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, 3 kali labbaik Allahumma labbaik, entar di dunia pergi haji 3 kali. Kan orang beda-beda nasibnya. Ya, yang dipanggil ketika itu nggak jawab, ya nggak haji sama mati. Nah ini ya, ini subhanallah kata ulama tafsir seperti itu di alam arwah. Jadi nggak tahu roh kita jawab berapa kali, mudah-mudahan bisa jawab 10 kali sampai 20 kali. Ya, di alam arwah kita nggak tahu. Mungkin ada orang tiap tahun haji, tiap tahun tuh. Padahal kota penuh, tapi ada aja loh pergi haji tiap tahun. Ya, kayak para pembimbing haji itu di Haji Nawi ada Kiai Salam dulu sampai sekarang bawa jamaah tiap tahun haji. Dulu ayah saya dulu selama 11 tahun berturut-turut pimpin jamaah tiap tahun haji. Belum lagi ketika belajar di Mekah dulu, ya, tiap tahun haji. Nah ini kita nggak tahu panggilan haji ini. Ya mudah-mudahan kita termasuk roh-roh yang menjawab ya panggilan Nabi Allah Ibrahim minimal sekali deh, gitu, ya. Jangan sampai nggak jawab ini. Nah ini haji ini panggilan. Ya jadi haji ini pun pahala yang Allah jadikan nggak sembarangan. Ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-hajjul mabrur. Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali surga. Pahala surga dan siapin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk haji mabrur. Nah, ya haji mabrur ini disyaratkan yang utama ya dia membayar hajinya dengan bekal yang halal. Ini yang paling penting. Ya, selain memenuhi syarat rukun, ya melakukan sunnah-sunnahnya, tapi yang terpenting di antara itu adalah memulai haji, membayar ongkos haji dengan harta yang halal. Dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, ya, apabila seseorang ini berangkat haji naik kendaraannya, kayak kita nih naik bus mau ke Pondok Gede, ya, ini ketika berangkat sambil mengumandangkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, gitu kan ya. Berangkat haji ini semua nih senang banget, kita diantar semua keluarga, bininya nganterin nangis-nangis, anaknya ingusan nganter juga ya. Masya Allah haji, karena haji ini kita nggak tahu bisa balik apa enggak. Sekarang kita lebih enak, zaman dulu orang pergi haji sebulan naik kapal laut. Sekarang sih cuma 10 jam nyampe deh, alhamdulillah. Ya ada nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pergi haji itu kayak mau ditinggal perang. Ya tahu balik tahu nggak, tahu mati di laut apa enggak. Orang tua saya waktu berangkat ke Mekah itu tahun 70-an dibilang masih pakai kapal laut. Ketika beliau belajar di Mekah, ya itu kalau ada yang meninggal di kapal laut, ya udah disolatin, jemplung ke laut, dikasih besi atau batu gitu supaya berat, jemplungin.
Kubur ini begitu di laut. Masya Allah serem banget nih. Ya, Masya Allah laut ombaknya segitu, Masya Allah dahsyatnya. Ya, jadi pergi haji ini perjuangan. Nah, yang paling penting ketika pergi haji pertama-tama kali ongkosnya harus halal. Karena kata Rasulullah ketika seorang pergi haji lalu dia membaca talbiyah, ya, itu malaikatnya jawab tuh di langit. Kalau harta kita halal, ongkos kita halal, malaikat langsung menjawab, ya labbaika wa sa'daik, ya zaduka halal, wa markabuka halal, wa mat'amuka halal, ya wa mashrabuka halal, fa hajjuka mabrur ghairu mazur. Ya, kalau kita bilang labbaik Allahumma labbaik ya Allah, kami penuhi panggilan Engkau ya Allah, kami datang kepada Engkau ya Allah, kata malaikat, Allah terima haji kamu, ya. Kamu akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bekal kamu halal, kendaraan kamu halal, makanan kamu halal, minuman kamu halal, haji kamu mabrur, gak ada dosanya. Yang malaikat langsung jawab tuh, kalau ongkosnya halal. Tapi kalau ongkosnya haram, hasil korupsi haji, buat bangga-banggaan doang, ya. Hasil joget ngebor, ya, goyang patah-patah, haji. Ya kan, haji ini orang macam-macam ini, ya. Ada yang hasil joget goyang, hasil nyawer, dapat saweran, ya kan. Aduh, Masya Allah, hasil dapat main judi haji, ya. Ini ketika dia mengucapkan talbiyah, apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, zaduka haram, wa markabuka haram, wa mat'amuka haram, fa hajjuka ya mardudah, fa hajjuka mardud ghair maqbul katanya. Fa hajjuka ma'zur ghair maqbul. Kamu hajinya enggak diterima. Ya, harta kamu haram, kendaraan kamu haram, makanan minuman kamu haram, haji kamu ditolak, dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, makanya hati-hati yang mau pergi haji, yang mau pergi umrah. Jangan cuma gara-gara gengsi. Wah, temen gue udah haji nih, gimana cara biar haji nih? Aduh, nyolong dikit lah, korupsi dikit. Yang penting bisa umrah. Ya, bangga-banggaan doang, jangan. Emang kalau belum mampu ya belum, ya udah belum waktunya. Ya, oleh karena itu usahakan yang terpenting ketika haji pertama kali, selain kita sempurnakan syarat, rukunnya, fardunya, sunnah-sunnahnya, terpenting pertama kali adalah ongkosnya harus halal. Dan mudah-mudahan kita semua nih termasuk orang-orang yang bisa berangkat haji, ya. Minimal kalau nggak sempat haji, umroh dah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang antrinya Masya Allah. Bapak daftar sekarang nih, 7 tahun ke depan baru berangkat, Insya Allah tuh. Ya, ada yang mau sampai 10 tahun ngantrinya, waiting listnya. Ya, makanya orang sekarang nyetornya sekarang. Berangkatnya tahu masih hidup apa enggak itu? 10 tahun yang akan datang, ya. Nah ini, oleh karena itu kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri kita ya rezeki yang halal, yang luas, yang banyak, kita bisa berangkat haji sana, ya, memenuhi pahala Allah Subhanahu wa taala. Kan kita selama ini ya menghadap kiblat tapi enggak pernah lihat kayak gimana rasanya. Ya. Bayangkan bagaimana bertahun-tahun kita sujud menghadap Baitullah, sekarang diperlihatkan langsung tuh, Masya Allah, senang banget ya. Oh, senang banget. Waktu saya haji itu pertama kali ya yang terjadi itu ketika saya lihat Ka'bah dan melihat kubur Nabi Muhammad SAW, nggak bisa ngomong, nangis gitu, ya Allah, melihat Baitullah besar, megah. Selama ini saya sujud menghadap ke sini. Begitu juga ketika melihat kubur Rasulullah SAW, ya Allah, sedih hati kita, terharu. Ya Allah, ini Nabi kita nih yang bimbing kita dulu, yang ngasih ilmu sama kita nih, yang bisa kita dapat hidayah, dapat iman, yang bisa hantar kita ke surga ini nih, orangnya nih dikubur di sini nih, Masya Allah, terharu. Ya, nah itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah kasih kita keluasan rezeki, kesempatan, umur, bisa berangkat pergi haji, bisa ziarah kubur Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Nah ini haji nggak sembarangan nih, hanya pada Dzulhijjah saja. Ya, nanti di bab haji dibahas tuh apa saja larangan-larangannya. Nah, Dzulhijjah juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bulan-bulan haram. Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Ini kata Allah, ya. Dan Allah sudah buat ketentuan ini yauma khalaqas samawati wal ard. Allah sudah bikin ketentuan satu tahun ada 12 ini ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, ya.
Jadi makanya sekarang kalender Jawa 12, kalender Cina 12, kalender Mesir 12 rata-rata. Ya, yang nggak 12 kayak ada 12 rata-rata. Masehi 12, Hijriah 12. Ya, memang sudah Allah buat ketentuan seperti itu. Dan kata Allah, minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain bulan Ramadan. Karena Ramadan kata Rasulullah sayyidus syuhur, penghulunya, pimpinannya para bulan itu Ramadan. Ini selain Ramadan ada 4 bulan mulia lagi. Ya, ulama ini kalau orang tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud Allah arba'atul hurum, 4 bulan haram ini yang pertama Dzulqa'dah, bulan Apit. Nah, ya, jawab bulan Apit. Ini kita apalah kira-kira ya? Bulan Islam apa kan urutannya? Insyaallah apa enggak insyaallah? Insyaallah apa? Ya, yang insyaallah enggak. Udah insyaallah enggak lagi. Ya, kalau enggak enggak usah pakai insyaallah, enggak Ustaz gitu, enggak usah pakai insyaallah. Kalau apa insyaallah Ustaz, insyaallah Pak habis ini ya. Ini yang di antara 12 bulan ini yang 3 nyambung. Yang pertama Dzulqa'dah yang udah kita lewatin tuh. Setelah Syawal Dzulqa'dah. Itu Asyurul Hurum, bulan haram, bulan mulia. Yang kedua Dzulhijjah sekarang nih yang kita berada di dalamnya. Yang ketiga Muharram bulan depan, ya. Yang satu Misa, ya. Yang satu adalah Rajab, ya. Bulan Rajab ini termasuk Asyurul Hurum. Nah ini, ya, bulan haram dulunya kenapa kok dikatakan bulan mulia bulan haram ini? Karena dulu Allah Subhanahu Wa Taala dari zaman dulu zaman jahiliyah itu melarang orang untuk berperang menumpahkan darah, nggak boleh. Sangat saking mulianya. Ini bulan untuk ibadah, jangan bikin maksiat, ya. Perang aja dilarang. Makanya orang-orang Arab dulu segitu bungisnya, ya, jahiliyahnya. Tapi kalau 4 bulan ini nggak mau dia perang, ya, masih ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad dakwah, ajak orang masuk Islam. Akhirnya sebagian orang-orang kafir ini melanggar hukum Allah, merangin sahabat di bulan haram, ya. Sampai sahabat bertanya, sahabat bingung mau ngelawan takut, ya nggak boleh dilarang sama Allah. Akhirnya dihapus larangan itu, kata Allah dalam firman-Nya, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Silahkan kalian perangi orang-orang musyrik kapan saja, di mana saja kalian bertemu mereka. Artinya kalau mereka memerangi kita. Ini ayat ini jangan salah tafsirkan. Wah, orang Islam teroris ya. Atau diajarin tuh di Al-Quran, bunuh orang-orang musyrik di mana saja kapan saja bertemu. Wah, habis dimulai kita bantai kalau gitu. Kristennya bantai. Nggak boleh, Islam nggak begitu. Ini maksud ayat ini kalau mereka merangi kita. Mau di bulan haram ataupun bukan di bulan haram, mereka merangi kalian, lawan, jangan diem aja. Bahlul, bego kalau kita diem. Ya, dipengen dibunuh dia aja dah, apa ada sekarang, ya, surga lawan dulu, ya. Jangan pakai nyerah dulu, lawan. Mati surga, menang hebat ente, ya, gitu. Jangan ngalah kalau diserang sama orang-orang kafir, ya, apalagi bela agama Allah, ya. Nah ini, jadi akhirnya hilanglah keharaman berperang di bulan haram. Tapi kata para ulama, kemuliaan bulan haram ini, 4 bulan ini tetap terjaga. Artinya apa? Dilipat gandakan pahala yang kita kerjakan di bulan ini. Ya, dalam kitab itu diterangkan, ada sebagian ulama mengatakan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ada yang mengatakan sampai 1000 kali lipat. Ada yang mengatakan sampai 2000 kali lipat. Jadi kalau kita ngaji nih, ini hari ini nih, kan termasuk udah bulan Dzulhijjah di bulan haram nih. Itu sama seperti kita ngaji 1000 kali di tempat lain, di bulan lain. Waduh, ini pahalanya Masya Allah nih. Untungnya pahala gak kelihatan itu aja. Kalau pahala Allah perlihatkan langsung dikasih, kita bingung naruhnya. Naruh di mana? Rumah cuma 2 kali 5, 3 kali 5 rumah gua. Ya, pahala nih Masya Allah nanti kita lihat. Ya, ini kita pengajian ini nih, Masya Allah pahalanya. Kita tadi sholat, beda pahala dibanding bulan-bulan lainnya. Ya, tapi ingat kata para ulama, setiap waktu atau tempat yang mana Allah lipat gandakan pahala, di situ juga Allah lipat gandakan dosa yang kita kerjakan. Hati-hati nih, hati-hati. Makanya sahabat Anas bin Malik pintar. Beliau ini tinggal di pinggir kota Mekah. Ya, enggak di Mekahnya, di pinggir kota Mekah. Kalau keluar kota Mekah, misalnya di Mekah nih batasannya nih, dia di luar sedikit, enggak jauh dari Mekah. Ketika ditanya sama tabi'in, wahai Imam Anas, kenapa ya tinggal di luar kota Mekah, sedangkan Mekah ini fadilahnya Masya Allah. 1 rakaat di Mekah bandingannya 100.000 rakaat, ya, di tempat lain. Kenapa milih di luar Mekah?
Kata dia, iya. Mekah memang ibadahnya Allah lipat gandakan. Cuma kalau kita maksiat pun Allah lipat gandakan dosa kita. Nah saya nggak mau tuh. Seandainya saya berdosa di Mekah, dosa saya banyak. Mendingan saya tinggal di luar Mekah. Ketika saya pengen ibadah, saya ke Mekah, saya jamaah di Mekah, ya segala macam di Mekah. Ntar saya pulang. Na'udzubillah seandainya saya maksiat di luar kota Mekah. Itu kan satu. Pinter nih. Politikus nih namanya. Ya, politik pahala nih. Ya, apa-apa. Nah sekarang kita juga begitu nih. Ini mumpung bulan Allah lipat gandakan pahala kita, banyak-banyakin ibadah. Ya, semangat ibadah nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ayo banyak-banyakin. Ya, jangan maksiat. Ini bulan haram, maksiat banyak. Ya, malah nyari cewek mulu, mabok mulu, judi mulu, ya, dugem mulu. Enggak usah, jangan. Ini sayang-sayang terkena nyesel ya. Nyesel kita ya Allah ya. Ayo manfaatin ini bulan bukan bulan sembarangan nih. Ini bulan haramnya Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan kedua. Pertama tadi ada haji, ibadah haji yang ada pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah juga termasuk Ashhurul Hurum, bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan satu riwayat mengatakan orang yang puasa di bulan haram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Al-Khamis wal Jum'ah was Sabt, 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, ba'adahu Allahu minan nar. Allah jauhkan dia dari api neraka. Nah, coba dong latihan. Ya. Coba latihan. Ramadan sebulan bisa kita? Masa enggak bisa 3 hari, ya. Ini Dzulhijjah. Apalagi keutamaan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini dia memiliki 10 hari yang mulia dibandingkan hari-hari lain. Oh, ini enggak sembarangan ya. Ya. 10 hari yang mulia. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min ayyamin ahabba ila Allah an yata'abbada lahu fihi, ya, min ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai, Allah lebih suka ada seorang hamba ibadah pada Allah kecuali di 10 hari bulan Dzulhijjah. Allah senang banget kalau kita ibadah nih di 10 hari pertama ini. Bahkan Nabi melanjutkan hadisnya, ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanatin. Yang mana apabila kita puasa 1 hari di antara 10 hari bulan Dzulhijjah ini, itu pahalanya seperti puasa setahun. Masya Allah, puasa setahun. Ini setahun ini puasanya Nabi Nuh nih, ya. Nabi Nuh puasa setahun penuh, ya. Nabi Daud setengah tahun, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, ya. Nabi Muhammad Senin Kamis. Nah kita mau ikut yang mana nih? Ya, agak pernah dua semuanya enggak pernah. Ya, saya Ramadan bisa, Ramadan dah cukup. Itu namanya cerek, balikan ke cerek, ya. Ayo dong, coba dong naikin ibadahnya, naikin, ya. Ini kita nih taat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Biar lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Sunnah-sunnah kita kerjain, ya. Ini 1 hari puasa nih, ini kan udah tanggal 4 nih ya. Saat saya nggak niat hari ini, ya udah nggak apa-apa. Besok, misalnya bisa nih tanggal 5, ayo puasa, ya, semampunya, ya. 1 hari diganjar pahala puasa setahun. Masya Allah. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Dan kalau kita bangun malam di antara 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, maka Allah kasih pahala seperti bangun malam di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ramadan kita repot amat nyari Lailatul Qadar ya. Begitu bangun malam ganjil, ya. 10 terakhir apalagi dah kita kuat-kuatin dah biar dapat Lailatul Qadar. Ini tiap malam Allah kasih nih. Ayo manfaatin. Jangan cuma bangun kencing doang, ya. Bangun begadang bangun bola doang, jangan. Ya, ayo coba bangun malam. Ambil air wudu, salat 2 rakaat, tahajud, salat witir. Angkat tangan sama Allah Subhanahu wa taala, minta hajat kita, sebutin. Ya Allah, jodoh saya jauh amat. Pengen kawin ya Allah, cepetin dong. Ngomong aja, curhat aja sama Allah, enggak apa-apa. Allah senang kalau kita sering minta, beneran. Allah senang sama hambanya yang sering minta. Tapi kalau ada hambanya jarang minta, bahkan enggak pernah minta, Allah enggak senang malah. Belagu bahasa kita. Ya, lu belagu amat enggak minta sama gue, padahal butuh. Nah kita jangan cerita sama orang dah kalau lagi stres, lagi galau. Cerita sama Allah Subhanahu wa taala. Coba gelar sejarah kita bangun malam, ya Allah. Di saya anak pun enggak dapat, pengen punya anak ya Allah. Ya ngerasain punya anak, ngadu sama Allah. Ya Allah gaji saya enggak naik-naik nih ya Allah. Bos saya gimana sih, pelit banget nih, coba dong buka hatinya biar dibuka, biar gaji saya tambah. Ngomong sama Allah. Allah kalau udah cinta sama seorang hamba, itu jalan Allah gampangin. Ya, janjinya Allah Subhanahu wa taala.
Orang kalau udah cinta, kita cinta nih sama istri kita minta mobil beli nggak? Kita punya duit, kita cinta sama bini kita, bang. Kayak saya bosan pakai R3 bang. Misalnya bini kita ngomong nih, pengen mau pakai Ferrari, ya kalau punya duit, coba apa ditanya nih, ya. Tapi kalau punya duit, beli, tapi cinta, ya. Karena cinta, Allah pun begitu sama hamba. Kalau udah cinta sama seorang hamba, hambanya minta apa dikasih. Ya, Nabi Muhammad minta apa sih nggak dikasih sama Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kata Allah. Dan sungguh akan Allah berikan pada engkau wahai Muhammad nih, Nabi Muhammad ya, Rasulullah, sampai kamu ridho, sampai kamu puas, sampai kamu senang. Mau minta apa saya kasih. Masya Allah, ya. Nih, Masya Allah nih. Cintanya Allah kalau sama seorang hamba itu nggak bisa dilawan sama apapun. Musuh yang musuhin kita, kalau Allah bilang sayang sama dia, sayang mau gimana juga, ya. Yang tadi rezeki seret kalau Allah bilang lancar. Ya, semua punya Allah, semua Allah yang atur. Minta sama dia yang punya semuanya. Ya, agar itu bangun malam coba, ya, khususnya di malam-malam 10 malam pertama nih, bulan Dzulhijjah nih. Ya, seperti pahala malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam satu riwayat lagi dikatakan karena Rasulullah SAW la yada'u siyamu Arafah. Ya, Nabi itu nggak pernah meninggalkan yang pertama puasa Arafah. Ya kalau masalah hadisnya sebetulnya nanti saya cek lagi apa keabsahannya ya. Wa ashri Dzulhijjah 10 bulan Dzulhijjah. Ya, arti 10 di sini bukan sampai lebaran ya, artinya yang dimaksud 10 di sini 9 hari pertama. Karena tanggal 10-nya kita haram puasa, kan lebaran. Ya. Lebaran enggak boleh puasa, ya. Kemudian wa salatsa ayyam min kulli syahr. Nabi enggak pernah ninggalin puasa 3 hari ya dalam 1 bulan. Ya, Nabi biasanya puasa tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya. Yang dikatakan apa saumul abyad, ya, puasa hari putih, hari terang. Karena tanggal 13, 14, 15 biasanya bulan lagi terang-terang itu, malam terang bulan. Nah, itu kalau lagi di pantai berdua sama cewek enak tuh. Ya, terang bulan gitu. Main bola apa kayak gitu. Asik tuh. Nih puasa tuh Nabi puasa. Ya 3 bulan 3 hari tuh. Ini kata Rasulullah, orang yang puasa sebulan 3 hari sama seperti puasa sebulan penuh. Ustaz saya sering nggak kuat Ustaz. Tiap minggu ada aja terrapat segala macam. Ya ada minimal 13, 14, 15 jangan tinggal deh. Ya. Paham maksudnya nih? Ya. Ustaz saya nggak bisa kalau 13, 14 itu pasti 15 saya salah. Lagi ada itu tuh cara makan saya sayang lagi makan gimana nih? Ya udah kapan aja. Mau Senin mau Kamis kapan waktu sempatnya minimal 3 hari sebulan. Supaya kita dapat pahala puasa sebulan penuh. Ya minimal sehari 3 hari. Kalau setiap bulan kita puasa 3 hari kan sepanjang tahun, berarti kan kita puasa setahun terus. Nah, kalau nggak bisa kayak Nabi Nuh puasa tiap hari, nah kayak nggak bisa kayak Nabi Daud sehari puasa sehari nggak bisa kayak Muhammad Senin Kamis nggak bisa juga. Ya udah 3 hari dah minimal. Nggak bisa juga. Ya penting banget namanya. Malas ente. Ya bukan nggak bisa malas. Ya. Nah ini. Jadi ayo manfaatin nih 10 hari pertama. Ya, khususnya nanti di hari Arafah. Di dalam satu kitab diterangkan pahala yang dikerjakan di ibadah yang dikerjakan di hari Arafah itu dilipat gandakan 10.000 kali lipat. Masyaallah, nih hari Arafah nih. Bahkan hari Arafah ini adalah hari di mana Allah mengobral ampunan. Dulu ada dalam kitab diceritakan ada seorang soleh, ya satu orang soleh waliullah ini melihat satu orang di luar kota Arafah itu di luar Arafah itu lagi nangis au-auan. Wah, gitu ya, sambil ngambil pasir disiramin ke kepalanya, autin. Wah, nangis tuh. Ya orang bingung nih, orang lagi wukuf, ya, tinggal lagi kampung-kampung begini, ya. Akhirnya deketin, kenapa fulan ente siapa? Kau nangis begini, ya. Baju sombong camping, rambut autan, kenapa ente kenapa nggak pergi bareng-bareng sama orang sana wukuf? Ya, apa jawabnya dia? Ana ini iblis. Oh, ini. Ya, saya ini iblis. Ya, saya bertahun-tahun bikin manusia maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang hari setiap saat saya bikin manusia maksiat. Ya, tapi begitu dia datang ke Arafah, miliaran jutaan orang di situ, ratusan ribu orang di situ, tahu Allah ampuni semua dosanya. Oh, saya kesal banget. Nah, dia kesal tuh iblis tuh ya, ngelihat orang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Arafah. Segitu banyaknya, ya Allah maafin. Saya kesel, saya bertahun-tahun sia-sia. Ya gara-gara 1 hari doang. Nah ini kata Rasulullah, oleh karena itu manfaati hari Arafah ini. Ya ketika orang-orang wukuf, ketika saya di Tarim di Hadramaut itu di Mekah kan wukuf nih. Ya
Itu di Tarim itu ada kebiasaan itu ngumpul bareng-bareng, ya, ngumpul bareng-bareng di situ di satu lapangan itu kita rame-rame nih baca tasbih, baca zikir, baca tahlil, terus doa bareng-bareng dipimpin oleh seorang ulama di doa minta ampun sama Allah. Kita aminin bareng-bareng, berharap mudah-mudahan keberkahan orang-orang yang ada di Arafah ya nyampe ke kita, nular ke kita. Ya, yang di Arafah diampunin, kita Allah lihat, ini hamba gua lagi minta ampun juga nih, ya sekalian aku maafin dan kita harapannya. Nah kita minimal lah coba, kalau soalnya Arafah hari Jumat tuh, ya kita Jumat sore ini kerja udah selesai, ya angkat tangan dah, nunggu maghrib, kayak angkat tangan, doa sama Allah, ya Allah minta ampun ya Allah, dosa saya banyak banget, ya minta istighfar, minta taubat sama Allah, minta hajat sama Allah dan hari Arafah tuh. Ya, ini hari Arafah nih kalau bisa ini kalau nggak bisa puasa 9 hari ini minimal hari Arafah, minimal hari Arafah. Ya, karena kata Rasulullah orang yang puasa di hari Arafah maka Allah ampuni dosanya 2 tahun. Diampuni dosanya 2 tahun. Tahun yang sebelumnya 1 tahun yang sudah. Itu enak nih. Ya, kita kan dosa kita banyak banget nih. Ya, ngaku banyak banget dosa kita dah. Kita lihat aja catatannya tuh, rapotnya ada semua. Ya, nah ini Allah gak ampun dosa kita 2 tahun kalau kita puasa di hari Arafah. Permasalahannya Saudi Arafah hari Jumat. Kita ya hitung-hitungan tanggal 9 itu hari Sabtu. Nah gimana ini kalau bisa puasa Jumat dan Sabtu gitu aja udah, nggak usah puyeng. Ya, kalau kita ikut pemerintah nih, saya lebaran ikut pemerintah saya dah. Ya, yang dia isbatnya tanggal 1 Jumat bukan Kamis, berarti lebaran ke Minggu. Saya puasa berarti Jumat dan Sabtu. Kalau bisa ikut hadis yang Nabi Muhammad katakan Kamis, Jumat, Sabtu, puasa 3 hari itu. Ya, udah dapat pahala, dikampuni dosa-dosanya, dapat jauh dari api neraka. Nah, ini puasa sunnah nih. Ayo, jangan malas-malas nih. Berarti kalau kita ikut pemerintah lebaran hari Minggu, kita puasa Kamis, Jumat, Sabtu puasa dah. Sekarang nggak bisa nih, oke dah. Besok nggak sempat, ya biarin. Rebo, ya oke dah nggak apa-apa biarin. Coba Kamis. Mulai Kamis, Jumat, Sabtu puasa. Ya, coba. Sebulan bisa, masa 3 hari nggak bisa. Ya, masih malas juga. Ya udah Jumat Sabtu dah, kalau nggak bisa dah. Ya, Jumat Sabtu. Ya, masih malas juga. Masih malas banget itu ya. Usahain dah pokoknya. Masa nggak bisa sih? Ya, kita nggak kayak cewek, nggak ada halangan. Kapan aja bisa kita di puasa. Ya, ini. Kemudian ini yang ada pada Dzulhijjah nih. Ya, kemuliaan ada di 10 hari pertama. Nah, kemudian ibadah juga yang ada pada bulan Dzulhijjah yang khusus, yaitu ibadah sholat Id. Ini hanya terjadi 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Bulan lain nggak boleh. Antar saya Muharram bikin sholat Id nggak boleh, nggak sah. Ya, cuma ada bulan Dzulhijjah dan Syawal. Ya, ada perbedaan. Kalau sholatnya sama semuanya, sunnah-sunnahnya sama semuanya. Ya, tapi perbedaannya di takbirnya. Kalau Idul Fitri bulan Syawal disunahkan takbir itu hanya ada takbir mursal namanya. Ada takbir 2 macam. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal itu takbir yang disunahkan kapan saja, di mana saja. Ya, ini disunahkan setelah maghrib sampai imam takbir sholat Id. Berarti waktunya. Kapan ini? Malam takbiran. Idul Fitri itu ya Ramadan terakhir puasa hari ini nih, malamnya sunah takbir. Kapan nih sepanjang malam tuh? Ya sampai pagi, sampai kita pergi ke masjid, sampai imam Allahu Akbar habis. Namanya takbir mursal. Ini pun ada pada sholat Id, begitu juga ada pada sholat Idul Adha. Idul Fitri ada, Idul Adha juga ada. Dan ini hanya pada malam takbiran saja, malam hari raya. Yang kedua takbir muqayyad, ini hanya ada pada Idul Adha. Apa itu takbir muqayyad? Takbir yang disunahkan setelah mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya, kapan masuk waktunya? Masuk waktunya dari subuh tanggal 9. Subuh hari Arafah tanggal 9 sampai tanggal asar yang tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini disunahkan hanya setelah sholat. Jadi misalnya nih besok lebaran nih, besok lebaran, ya. Ini kan berarti sekarang tanggal 9, ya. Berarti kita sunah takbir dari mulai subuh. Habis sholat subuh biasanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ganti wiridnya Allahu Akbar gitu. Ya, Ustaz saya nggak jamaah nih Ustaz, sholatnya sendirian, walaupun sendirian
Habis sholat duha baca takbir. Habis sholat hajat baca takbir. Setelah sholat disunahkan baca takbir. Ini namanya takbir muqayyad. Kalau nggak sholat nggak sunnah. Saya takbir aja, pakai takbir nih nggak sunnah gitu. Ya sunnah itu setelah sholat. Ya, dan ini sampai berlaku sampai kapan? Sampai tanggal asar tanggal 13 Dzulhijjah. Maghrib udah nggak sunnah lagi. Jelas ya? Ini takbir perbedaannya. Perbedaan juga Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebelum kita berangkat ke masjid, ya sebelum sholat Id itu kita dianjurkan makan dulu, batalin dulu walaupun dengan kurma. Ya, tapi kalau Idul Adha enggak. Sunnahnya enggak makan dulu, tapi tahan dulu. Misal kita tanggal 9-nya puasa nih, ya, maka setelah subuh seakan-akan kita puasa lagi, tapi nggak niat, nggak makan, nggak minum sampai kapan? Sampai kita selesai sholat Id, kemudian habis sholat Id baru kita batalin, baru kita makan. Ya, kalau bisa makannya Nabi, ya, Nabi itu sunnahnya dia setelah sholat Id menyembelih hewan, kemudian diambil bagian hatinya, dipotong kecil, potong sedikit, dimakan untuk membatalkan. Mentah, ya, belum pernah nyobain ya. Saya pernah nyobain, ternyata enak, ya, ternyata enak. Jadi kita nggak usah banyak, nggak usah sepiring, dikit doang buat batalkan. Kalau nggak bisa atau nggak ada atau kita menyembelih hewan, maka batalkan dengan kurma. Ya, nggak punya kurma, ya, saya punya kurma ya. Pada Ramadan doang belinya, nah ya, berarti batalkan dengan yang manis-manis, sama seperti batalkan puasa. Ya. Ada ketupat Ustaz, ya ketupat tar dulu, teh manis dulu dah, baru ketupat. Ya, itu sunnahnya begitu. Ini makannya itu setelah sholat Id. Ini bedanya di situ. Sedangkan yang lain-lainnya sama. Berangkat ke masjid usahakan sunnahnya sebelum sholat Id mandi dulu. Jangan masih belekan masjid, malu. Ya, ini hari besar negara Islam, mandi dulu. Ya, kemudian pakai baju sunnahnya yang paling bagus. Nggak harus baru, tapi yang paling bagus dan nggak harus putih. Kalau bisa bagus, baru dan putih. Misalnya Ustaz, saya punya baju di rumah nih, nggak ada yang baru Ustaz. Oh gitu, ya udah. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus yang warna hitam, pakai yang hitam. Yang putih udah belel, ya, udah sobek-sobek, nggak usah pakai yang paling bagus. Tapi yang lebih afdal kalau bagus dan warna putih. Makanya sunnahnya, ya, dianjurkan kalau kita punya rezeki Idul Fitri, Idul Adha, beliin anak istri baju, gitu, nyenengin dia baju baru, ya. Kalau nggak punya duit, ya udah pakai yang paling bagus yang ada di lemari kita, gitu, ya. Ini beli baju minimal 2 tahun 2 kali doang, ya. Itu masih pelit juga sama bini, ya beliin, ya, nggak usah yang mahal-mahal, yang penting dilihatnya cakep, gitu, ya, rapi, gitu, ya. Kemudian bagi laki-laki yang masjid ini, sunnahnya pakai minyak wangi, ya. Jadi udah bajunya rapi, badan bersih, pakai minyak wangi. Nah, makanya laki-laki itu, ya, Nabi itu punya minyak wangi, kita juga harus punya minyak wangi dong. Sunnahnya begitu, ya. Jangan pasang keteknya bau, ya, deketin malas. Jangan dong, nih masjid nih orang banyak, pakai minyak wangi-wangian supaya orang ketemu kita juga senang. Itu khalus surur kita, ya, niatin ketika pakai minyak wangi nyenengin orang lain, nyenengin saudara kita. Jadi pahala menyenangkan orang itu dapat kita, ya. Ini ke masjid udah kaos bekas main futsal, pakai mandi dulu langsung masjid, bau semuanya masjid akhirnya, ya. Kesian masjid itu pengap, masjid yang ada ininya ventilasinya, akhirnya semua masjid kebauan semua. Ya, naudzubillah, jangan, ya. Maksudnya mandi dulu, ini pakai minyak wangi, ya. Kemudian bagi yang ingin berkurban, nanti ada sunnah berikutnya ini, yang kita berkurban. Nah, bagi yang ingin berkurban, belum. Ketika berangkat ke masjid, usahakan jalan ke masjid lebih jauh dibandingkan jalan pulangnya. Itu ya. Misalnya kita tinggal di satu komplek, ada masjid di situ. Ustaz, saya kalau ke masjid itu depan rumah saya, dekat banget. Gimana? Muter dulu. Jadi jalan. Atau ada masjid di sini nih, rumah kita di sini. Kalau kita lewat jalan sini lebih cepat, cuma ada jalan lain rasanya agak muter. Maka pilihlah ketika berangkatnya yang agak muter. Kenapa? Karena setiap langkah kita ke masjid ini, kata Rasulullah, ngampuni dosa kita, mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, menaikkan derajat kita. Nah, semakin banyak langkah yang kita ayunkan, ini pahala makin banyak. Pulangnya cari yang dekat. Apa hikmahnya kata para ulama? Kalau Nabi nyuruh yang dekat, pulangnya hikmahnya adalah supaya kita tidak banyak maksiat ketika di jalan. Nah, ya, gitu.
Nah, ketika berjalan juga adabnya, sunnahnya itu jangan ngobrol. Jika kita mau Id, ya naik mobil atau jalan kaki, oke, hands free. Mau ke masjid nih, masih jadi tempel di sini. Aduh, ya mobil juga nyetel musik semua, ajib. Ini mau ke masjid, sunnahnya bukan begitu. Sunnahnya apa? Baca takbir. Allahu Akbar. Sambil jalan pelan-pelan. Saya waktu tarik begitu tuh, ngamalin anak-anak. Kok tempat sholat orang rame-rame, satu pondok nih, ya berapa orang nih, 20 orang, sambil jalan baca takbir tuh, Allahu Akbar gitu. Ya, coba kalau bisa begitu, ya jangan ngobrol. Kalau nggak bisa begitu ya minimal diam dah, jangan ngobrol dah, diam aja. Ya, sampai nyampe masjid, ya nanti di masjid nunggu imam sholat id atau khutbah juga disunahkan takbir. Nggak usah baca Quran, takbir dulu. Ini waktunya takbir, ya. Waktunya takbir sampai kapan berhenti? Sampai imam takbiratul ihram. Ketika sudah didirikan sholat, selesai waktunya takbir. Jelas nih? Ya. Kemudian setelah sholat id, usahakan dengarkan khutbah, jangan pulang. Ini buru-buru, kambing saya takut hilang. Ya elah, kalau udah diikat, tenang aja. Ya, dengerin khutbah dulu, dengerin nasihat apa yang berhubungan sama Idul Adha, dengerin dulu, biar dapat faedah di situ. Ya, kalau bagi yang ketinggalan sholat, Ustaz saya kesiangan Ustaz, kelamaan takbir begadang, habis subuh saya tidur bangunnya 9, masih sepi. Bagaimana nih? Sholat juga sendiri sunnah. Jangan ditinggalkan karena hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat kesunahannya. Jadi sholat sendiri di rumah Ustaz. Kalau jamaah boleh, misalnya kesiangan semuanya keluarganya, bininya kesiangan, dia kesiangan, ya gimana nih? Jamaah di rumah, ya jamaah di rumah, ya bikin jamaah sholat di rumah sama istri kita, sama istri anaknya juga ikut boleh. Khutbah nggak Ustaz? Ya, kalau nanti bisa khutbah sunnah. Ya nggak wajib. Kalau Jumatan khutbahnya wajib, sunnah. Nanti khutbah itu depan istri teh, benar ente, ya khutbah sedikit, udah selesai, dapat sunnahnya. Kalau ada jamaahnya, kalau sholat sendirian nggak sunnah khutbah. Ngomong sama siapa? Nggak ada orang. Udah sholatnya telat, di rumah sendirian mau khutbah, itu khutbah sama siapa yang dengerin? Nggak ada yang dengerin. Kayak orang gila ngomong sendiri jadinya. Nggak sunnah khutbah. Jadi tapi intinya sholat itu jangan tinggalin, sunnah dikerjakan. Ya. Juga yang terpenting ketika Idul Adha adalah ibadah yang hanya terjadi setahun sekali juga, yaitu al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ya, kurban dalam bahasa Arab dari kata-kata qaruba, yaqrubu qurbanan, dekat. Artinya ini kita diajarkan berkurban untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini kurban kalau bisa jangan sampai enggak bagi yang punya duit, yang gajinya udah 5 juta enggak kurban. Ya kan? Lagi yang udah 10 juta gajinya tiap bulan, Masya Allah. Yang pengusaha keuntungannya macam ya, sekian miliar, sekian puluh juta sebulan, nggak mau korban. Ingat kita ini kasih nikmat sama Allah setahun penuh, kita rasain nikmat Allah nih. Ya, handphone udah gonta-ganti. Agustus, Januari Samsung, ya Februari iPhone ganti lagi. Maret duitnya habis, advance ganti yang cewek. Apa susah lagi ganti Vito, ya kan? Gitu ganti tiap bulan handphone. Belum tabnya, tabletnya, ya belum pulsanya habis sebulan 500.000. Mau teleponin cewek, ya lagi PDKT, habis saja sebulan 500.000. Ya Allah, sebulan 500.000. Ente kali 12, 60 juta, 6 juta. Udah ente habis buat cewek doang. Coba nih, yang merokok sehari sebungkus, bayangin. Hitung kita nih, sehari sebungkus. Berapa sebungkus rokok? Ada 10.000, 15.000 tuh. Gantung rokoknya sih, ya. Kalau yang mahalan 15.000 nih, ya sehari habis sehari. Sebulan tiap hari ngerokok berarti 450.000 ngerokok sebulan. Bener nggak? Hitungannya, ya 450.000 kali 10 bulan 4.500.000 kali 12, ya berapa tuh? 5 juta lebih ya. Ya 5,4 juta satu bulan buat 1 tahun buat rokok doang. Duit kita bakar. Orang kaya dong, ya. Orang kaya bakar duit. Sekarang ente ngerokok setahun 5,4 juta. Beli kambing 3 juta, 4 juta ogah. Padahal ente kata Rasulullah, "Azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum."
perbesar, pilih hewan kurban yang besar. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar ketika lewati jembatan jadi kendaraan buat kalian. Kita nggak mau punya kendaraan. Motor kita bela-belain nyicil, DP-nya minjem, udah DP minjem lagi tuh. Ya, kita rela tuh pengennya motor, mobil kita nyicil. Angsuran yang 5 tahun yang pentingnya mobil. Ya mau Agia kayak apa dah, mobil murah, yang pentingnya mobil. Ya, tapi kendaraan akhirat kita nggak pikirin. Nah, coba pikiran sehat gimana tuh? Benar apa enggak tuh? Ya, buat rokok oke, buat pulsa enggak sayang. Ya, buat motor mobil enggak bingung dia, udah biarin dah. Ya, enggak punya rumah dulu, yang punya motor dulu dah. Mau tuh. Tapi giliran buat akhirat nih, buat kendaraan kita nanti ngelewatin jembatan yang segitu jauhnya, bawahnya jurang neraka, kita enggak mau. Kan orang bego katanya. Kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter itu, orang yang cerdas, bukan profesor, bukan doktor. Ya, bukan MNC apa segala macam. Ya. Ini yang pinter kata Rasulullah, orang yang bisa menahan, mengendalikan hawa nafsunya dan dia memikirkan amalan untuk dia bawa setelah meninggal dunia. Ini orang pinter begitu. Saya di dunia kalah nih, ya. Tapi habis itu banyak sejauh lagi perjalanan saya. Sebenarnya bekal yang harus kita banyak-banyakin itu bekal di sono, bukan di sini. Kita ngumpulin harta berbiliar-biliar di dunia, mati di bawah. Ini kayak orang Cina, masukin tuh rumah mas-masan, masukin duit. Makanya kuburan orang Cina dijagain. Ya, kalau orang lain baru meninggal, takut diambil tuh mas-masnya. Ya, tapi kalau kita enggak, meninggal dunia, harta kita habis sudah, tak putus. Ahli waris yang berhak. Ya. Direbutin sama istri kita, kalau istri 1, kalau 4 direbutin 4 istri, ya belum lagi anaknya berebutan, orang tuanya masih hidup dapat hak di situ. Kita bengong aja, ya gua nabung miliaran bertahun-tahun dia ambil, ya ntar belum lagi ditanya ada tuh sama malaikat. Ya dulu ada cerita satu orang dapat sayembara nemenin orang meninggal dunia di kuburan, ya kan pernah cerita ya, nemenin dibayar mahal sekian dinar. Mau dia tukang kayu, tapi nemenin bukan di atas kuburan, di dalam kuburan 7 hari suruh baca Quran, nemenin supaya gak dapat siksa kubur. Baru orang pulang diuruk tuh tandin, dibikin udara gitu, jadi ada napasnya, makanan disiapin gitu, ya bikin ruangan gitu. Yang penting nemenin aja di situ, samping mayat. Ya, yang penting orang kaya. Ya. Akhirnya ketika malaikat munkar nakir datang, mau nanya mayit, ada yang masih hidup. Ditanya nih orang ini, dari siapa nih? Ini ditanya nih, yang lain lagi mau baca Quran, udah gemeteran, datangin malaikat. Ente siapa? Anu fulan dan fulan. Apa yang di sini? Kok anu ini bacain yang Quran? Ente kerjaan apa di dunia? Anu cuma tukang kayu, ya. Tukang kayu, ngambil kayu di mana? Di hutan fulan sebelah sana. Udah izin belum sama yang punya? Enggak, ini hutan bebas, udah yang punya. Terus kayunya itu gimana ngambilnya? Mana pakai kampak? Kampak itu dari mana duitnya? Oh, ditanya macam-macam itu. Udah itu kumpulin, itu apa ya? Ikat pakai apa? Tali dari mana? Ditanya semua tuh, hartanya tuh kayak KPK gitu. Terus sedikit, serah semua tanya. Ya Allah, ya akhirnya udah nggak kuat ditanya teriak tolong. Kita dibuka kuburan. Akhirnya dibuka semua orang, ya mereka tuh udah ada tuh. Udah gemeteran, bengong, ya ngangkat ke atas. Tanya ente kenapa ente? Ya, kok minta keluar belum selesai belum sehari ente? Ya, kan mau dapat duit banyak nih, nemenin seminggu, ya. Enggak ada. Ada tanya sama malaikat macam-macam katanya, ya. Ngeri anak tanyanya banyak banget, ya detail banget tanyanya, ya. Terus gimana balik lagi? Enggak mau ada kuburan belum siap enggak siap. Nah pulang aja pulang dah. Ya, ini hadiah udah enggak apa-apa katanya kata ahli warisnya. Udah buat ente dah, udah nemenin walaupun sampai sehari, ambil. Ya, enggak katanya. Anak gara-gara duit jual kayu aja nanya banyak banget, gimana duit anaknya segini katanya. Nanya kapan berapa lamanya dan ditanya, takutan. Ih, orang kaya bukan enak, nanya banyak. Makanya kalau kita pintar, kita punya rezeki, ayo nafkah keluarga kita udah cukup, ada lebihnya tabungin buat akhirat kita. Ya, ini nabung buat jalan-jalan dulu boleh, nggak masalah. Cuma jangan lupa akhirat. Ya, ini pokoknya makan mesti ya dipotong gaji nih. Yang 5 juta tiap bulan ditabung. Ntar akhir bulan tahun baru kita ke Eropa. Begitu terus. Besok Afrika tahun depan, besok Asia,
besok betul-betul Indonesia gitu. Nggak pernah tuh mikir akhirat gimana. Tuh masjid samping rumah belum rapi, pernah nggak nyumbang sono? Datangnya doang, nyumbang kagak. Ya, yang ada ngatain, dia masjid kotor banget, nyumbang kagak ngatain. Nyumbang dulu satu, bantuin masjid itu lagi dibangun. Pernah nggak tuh buat akhirat kita? Coba berpikir yang logis. Kita ini manusia pintar, bukan orang bodoh. Kita dikasih akal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan kekal harta kita itu yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya kurang, zahirnya kurang, zahirnya. Kita nyumbang masjid, kita beli hewan untuk kurban, kurang, kelihatannya kurang duit kita, habis. Tapi ntar akan disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih banyak balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagi orang yang cerdas, yang pintar, orang pintar, tolak angin. Orang pintar itu orang yang menyisihkan hartanya, kelebihan hartanya untuk kehidupan dia di akhirat, di bawah. Gitu ya. Yang mudah-mudahan ini kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala 10 hari pertama ini kita bisa isi dengan ibadah, khususnya ibadah puasa, ibadah bangun malam. Kalau emang nggak bisa minimal puasa di hari Arafah, ya kemudian mudah-mudahan kita panjang umur bisa menemukan Idul Adha dan diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berkurban di tahun ini. Ya, kalau memang nggak bisa kambing, ya Ustaz saya kambing nggak punya duit Ustaz. Cuma saya pengen korban. Ada pendapat sebagian sahabat nih, ya mengatakan boleh korban pakai ayam. Ini masih mending nih kalau kita punya duit, orang susah nih kita nih. Ya, Ustaz saya boro-boro kambing Ustaz. Makanannya saya masih ngutang-ngutang di warteg, tapi saya pengen. Maka kata Rasulullah, ibadah yang paling afdal di hari nahar Idul Adha itu adalah mengalirkan darahnya itu menyembelih hewan. Makanya sebagian sahabat mengatakan walaupun pakai ayam masih boleh dah. Ini mazhab sahabat, bukan mazhab Imam Syafi'i bukan mazhab Imam 4 kan, tapi pendapat para sahabat dan mungkin boleh kita pakai. Kalau kita benar-benar susah, ya beli ayam dah. Daripada kita korban perasaan, ya kalau ngirim doang, kita nggak bisa. Ya korban ayam dah, kali berapa sih 50.000 potong ayam, sedekah itu para susah. Ya supaya saudara kita ngerasain makan daging. Kita daging mungkin udah biasa. Ya bagi orang-orang susah tuh, wah makan kambing, makan ayam sapi, itu jarang-jarang tuh, masya Allah nikmat banget. Gitu ya. Nah, setahun sekali, ya. Yang mudah-mudahan Allah beri kita keluasan rezeki bisa berkorban tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan ibadah kita ya semua ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Atau cukup? Cukup ya? Cukup. Insya Allah mungkin besok mau menanya. Oh ya, korban afdolnya di domisili, kampung halaman atau tempat yang jarang orang makan. Korban afdolnya gimana? Korban ini hampir sama seperti zakat, cuma zakat itu kan wajib, korban sunnah. Di mazhab kita ada yang mengatakan wajib bagi orang kaya korban ini, ya. Nah afdolnya di wilayah masing-masing dulu. Kalau daerah kita masih daerah susah, orang miskin. Kalau seandainya Ustaz, daerah saya orang kaya semua, Pondok Indah tuh, ya orang kaya semuanya, ya pembantunya aja kaya misalnya, pembantunya kaya, ya kaya gak jadi pembantu, maksudnya duitnya banyak bantu nih, ya gaji gede, ya. Gimana tuh Ustaz? Kalau daerah kita udah cukup, orang-orangnya udah kira-kira, ya, yang miskin-miskin nggak ada, semuanya malah berkorban semuanya, ya orang situ gimana? Baru balik kita salurkan ke daerah lain yang kurang, yang membutuhkan. Jangan kadang kita nyari duit di kampung Jakarta nih, di kampung kita nih, ya usahanya di situ. Giliran korban di kampungnya, padahal di sebelahnya tangganya masih orang susah. Ini pikirin. Sama seperti zakat pun seperti itu. Zakat bahkan ada yang mengatakan tidak sah bayar zakat ke fuqara luar daerah kalau daerahnya masih banyak orang fakir. Walaupun ada pendapat mengatakan boleh, cuma pendapat tersebut nggak boleh kalau memang daerah kita masih banyak orang susahnya. Karena itu dulu. Kecuali udah cukup orang-orangnya, ya. Semua bahkan di situ ngeluarin korban, ya udah silahkan kita oper-oper kemana-mana boleh. Nggak boleh seperti itu. Tapi kalau seandainya enggak, saya di sana aja, biar ya sah-sah saja, ya orang nggak korban juga nggak apa-apa, nggak dosa. Ya cuma afdolnya di daerah miskin kita dulu. Kalau memang sudah ada kelebihan atau berlebih di situ, baru kita pindah tempat lain. Di kampung kita atau orang yang orang susah semua situ, jadi depan mati kira kambing atu aja, ya satu RT itu, wah bisa tempat. Ya jadi kita lihat kondisinya seperti apa. Ya, jelas ya? Ada lagi mau nanya? Gak ada? Ya kalau gak ada kita tutup pengajian kita. Insya Allah mungkin besok Ustaz Fauzan tidak berhalangan, jadi beliau bisa lanjutkan kajiannya. Kalau memang gak bisa ya mungkin suruh gantian lagi, ketemu lagi ya. Aslinya kan cuma minggu ketiga nih, abrak-abrakan nih jadwalnya ini. Ya kita baca Fatihah, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibadah kita ya semuanya yang belum kita kerjakan, yang sedang dan akan kita kerjakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kita taufik dan hidayah, bisa tambah dekat sama Allah, tambah cinta sama Allah, tambah
rela menginfakkan harta kita untuk tabungan akhirat, sehingga Allah buang dari diri kita sifat bakhil, sifat pelit, dan mudah-mudahan Allah gampangkan rezeki kita, ya bisa ibadah ke tanah suci, bisa ibadah pergi haji ataupun umrah, ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi